Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Saya akan menjelaskan untuk pertemuan kali ini tentang perhitungan neraca energi pada reaktor. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa semua data yang digunakan pada materi yang akan disampaikan ini diambil berdasarkan referensi Elementary Principle of Chemical Process yang dikarang oleh Richard M. Felder dan Ronald W. Russo untuk edisi yang ketiga. Oke, kita akan lihat ya, ketika kita ingin menghitung neraca energi di reaktor, maka terdapat 3 bagian energi yang akan dihitung. Yang pertama adalah perubahan entalpi reaktan, lalu yang berikutnya perubahan entalpi produk, dan yang terakhir adalah perubahan entalpi reaksi standar. Nah, ini adalah diagram ya, diagramnya untuk reaktor agar dapat membantu kita di dalam menghitung neraca energi pada reaktor. Nah, ini kelihatannya bahwa panas akan dikeluarkan dari sistem atau panas akan dihasilkan dari reaktor tersebut. Ya, ini tandanya bahwa ada panas yang keluar sebesar Q kilowatt. Nah, ini untuk reaktor, artinya reaktor ini adalah reaktor yang berlangsung secara eksotermik atau eksotermis. Oke, kita lihat di bagian umpan itu terdapat F1 kilomol ya, senyawa, di mana suhu umpan adalah T1 misalnya begitu ya. Lalu kemudian di bagian output nanti ada F2 kilomol dengan suhu T2 derajat Celcius. Nah, di sini kita tuliskan ya senyawa yang di bagian umpan siapa saja dan senyawa yang pada bagian output reaktor siapa saja. Seperti itu. Ini adalah diagram secara umum. Oke, mari kita lihat untuk contoh kasus proses pembuatan metanol. Di sini soalnya adalah kita diminta untuk menentukan panas reaktor pada proses pembuatan metanol ya, yang berlangsung pada suhu 320 derajat Celcius secara isotermal. Di sini implisit dinyatakan bahwa reaksi akan dipertahankan pada suhu 320. Ya, agar dia isotermal bagaimana gitu ya, apakah di sini memerlukan pendinginan atau di sini memerlukan pemanasan gitu ya. Nah, reaksi yang terjadi adalah CO ditambah dengan 2 hidrogen akan menghasilkan metanol. Jika umpan terdiri dari 100 mol per menit CO dan 200 mol per menit hidrogen, di mana konversi dari CO adalah sebesar 90%, maka tentukan panas reaktor pada proses pembuatan metanol tersebut. Oke, pertama kita akan buat dulu diagramnya ya, agar dapat menggambarkan cerita soal menjadi lebih sederhana. Oke, di sini ada aliran F1. Pada aliran F1 terdapat 100 mol CO sesuai dengan yang diinformasikan di soal, lalu kemudian terdapat 200 mol H2 pada suhu 320 gitu ya. Kemudian setelah reaksi selesai, pada bagian output suhunya tetap dipertahankan 320 derajat Celcius, di mana terdapat 10 mol CO dan 20 mol H2 serta 90 mol metanol. Bagaimana memperoleh angka ini? Nah, ini kita telah pelajari pada perhitungan neraca massa dengan reaksi. Oke. Di sini kita memerlukan bantuan hukum Hess agar kita dapat menghitung ini. Menghitung delta H atau resultan dari keseluruhan komponen perubahan entalpi yang terjadi di dalam reaktor. Oke, seperti ini. Ya, jadi dengan hukum Hess kita dapat nanti akan menentukan delta H. Yang pertama, step pertama adalah reaktan pada suhu 593 itu akan menuju suhu standar. Suhu standarnya adalah sebesar 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Gitu ya. Lalu kemudian akan terjadi reaksi pada suhu yang sama ya, pada suhu standar, dan perubahan entalpi yang akan dihitung nanti adalah sebesar delta H reaksi standar. Nah, sementara perubahan entalpi reaktan itu adalah di sini. Delta H reaktan, dan satu lagi adalah perubahan entalpi produk.
Nah, di sini penjelasannya bahwa delta HR adalah perubahan entalpi reaktan, delta HP perubahan entalpi produk, dan delta H298 adalah perubahan entalpi pada reaksi standar. Bagaimana menghitung resultan atau delta H pada reaktor tersebut? Maka kita dapat hitung seperti ini bahwa delta H sama dengan delta H reaktan ditambah delta HR0 standar ditambah delta H produk. Ya, kita dapat gunakan formula ini nantinya. Lalu bagaimana cara kita menghitung masing-masing ini? Bagaimana ini, dan bagaimana ini. Baik. Ketika kita akan menentukan panas sensibel, ya, panas sensibel, maka berlaku formula seperti ini. Formulanya bisa kita gunakan ini, formula umumnya ya, bahwa Q sama dengan delta H sama dengan mol dikali dengan CP/dt. Sementara CP adalah fungsi dari suhu yang mana adalah dapat dinyatakan dalam persamaan polinomial seperti ini. Oke, lalu data konstanta A, B, C, dan D dapat diperoleh dari tabel 2. Perhatikan di sini satuannya jangan sampai salah. Ya, dalam kilojoule per mol Kelvin. Nah, untuk data A, B, C, dan D kita peroleh dari tabel 2, di mana CO adalah seperti ini, dapat dilihat ya, lalu H2, lalu kemudian metanol. Itu kita buatkan sebuah tabel terlebih dahulu agar nanti dapat kita gunakan untuk proses perhitungannya. Nah, baik, kita akan mulai dengan menghitung delta H reaktan, delta HR ya. Nah, tadi formula yang kita dapatkan adalah delta HR sama dengan mol kalikan integral CP/dt. Karena reaktan kita lebih dari 1, maka kita gunakan sigma ya di sini. Sigma di mana I-nya 1 sampai Z. Oke, lalu untuk CP kita gunakan persamaan polinomial dengan A, B, C, dan D diperoleh dari data pada tabel B2. Kita masukkan ya ke dalam persamaan seperti ini. Lalu kemudian kita integrasikan. Ya, kita integrasikan bahwa akan kita peroleh seperti ini. Bahwa A dikali T reference ya. Baik, saya jangan sampai keliru nanti ya untuk reference, untuk batas integral ya. Batas integral ketika kita menghitung delta H reaktan, maka batas bawahnya adalah batas suhu input reaktor yaitu 593 tadi, dan menuju kepada panas standarnya. Suhu standarnya adalah 298. Itu jangan sampai tertukar atau terbalik. Oke, kemudian kita lakukan integrasi ya. Seperti ini integrasinya. Harus ingat lagi mata kuliah kalkulus ya, bagaimana mengintegrasikan. Oke, lalu kemudian setelah kita masukkan nilai T reference tadi ya, 298, lalu kemudian T1, 593 tadi, masukkan semuanya, nilai A, B, C, dan D, kita masukkan semuanya ke dalam persamaan, lalu kemudian tadi juga mol dari CO, kita masukkan ya, lalu begitu juga untuk H2, kita masukkan semua angkanya, dan terakhir kita akan peroleh ini, sebagai delta H reaktan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menentukan delta H produk. Dengan formulasi yang sama, sebagaimana kita menghitung delta H reaktan, hanya saja di sini yang berbeda adalah batas integralnya. Untuk batas bawah adalah 298 dan batas atasnya adalah 593. Tentu saja yang menjadi senyawanya juga berbeda. Untuk bagian produk, kita menemukan ada CO, lalu kemudian ada H2 dan ada metanol dengan formula yang sama sebagaimana tadi kita menghitung reaktan gitu ya. Kita juga lakukan integrasi untuk ini, untuk persamaan ini yang panjang ini, kita masukkan semua nilai yang ada ya, T2, T reference, kemudian A, B, C, dan D konstantanya kita masukkan. Begitu juga untuk mol CO, mol H2, dan mol metanol, kita masukkan semuanya ke sini, kemudian kita akan peroleh angka sebesar 2264,74 kilojoule untuk produk, gitu ya, positif. Nah, terakhir kita akan menentukan perubahan entalpi reaksi standar atau delta HR0 298. Formula yang kita gunakan adalah untuk delta HR0 298 adalah ya selisih antara sigma
delta HF produk dengan sigma delta HF reaktan. Nah, perhatikan ya, delta HF di sini adalah delta H formation atau delta H pembentukan. Dari mana kita memperoleh data ini? Ini salah, ini F ya. Bagaimana kita memperoleh data delta HF? Itu kita peroleh dari tabel B1. Gitu ya. Nah, kita akan peroleh nilai untuk delta HF masing-masing komponen CO, H2, dan metanol. Seperti ini. Perhatikan untuk H2 dia delta HF-nya sama dengan 0 karena dia bukan termasuk dalam senyawa. Kita mulai hitung ya, kita masukkan semua angka yang kita miliki ya, bahwa delta HR 0,298 sama dengan mol dari metanol dikali delta HF 0 metanol dikurang mol CO dikali delta HF CO. Lalu kita masukkan ke sini semua angkanya ya, seperti ini 90 dikali ini dan kemudian dikurang 90 dikali ini dan kita akan peroleh nilai negatif. Negatif 8.161,2 kilojoule untuk reaksi standar. Nah, kemudian terakhir kita akan hitung panas total reaktor seperti ini. Ya, panas total reaktor adalah jumlah dari seluruh perubahan entalpi baik reaktan, reaksi standar, dan delta H produk di sini. Ini, maaf ya, ini adalah delta H reaktan, ini delta H produk, dan ini delta HR 0298. Total yang kita peroleh adalah sebesar negatif 8.291,892 kilojoule per menit. Artinya reaktor ini bekerja secara eksotermis atau eksoterm, yang artinya memerlukan proses pendinginan atau cooling system di sini. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah berapa panas yang akan diserap oleh pendingin untuk menyerap panas ini. Dalam hal ini kita akan menggunakan azas Black ya, bahwa dalam azas Black dikatakan panas yang dilepaskan oleh sistem, oleh reaktor, itu akan sama dengan panas yang diserap oleh pendingin. Dengan demikian, kita dapat katakan bahwa panas pendingin adalah sama dengan panas sistem sama dengan sebesar 8.291,892 kilojoule per menit, atau kalau kita jadikan dalam kilojoule per second, karena kilojoule per second ini sama dengan kilowatt ya, kilowatt, maka sebesar minus 138,198 seperti itu. Ya, nah kalau misal dalam kasus ini kita akan menggunakan Dautem A sebagai pendingin. Ya, dari data untuk Dautem, CP-nya adalah 2,7 kilojoule per kilogram Kelvin, di mana delta T yang akan digunakan adalah sebesar 150. Nah, berapa jumlah Dautem A yang akan digunakan sebagai pendingin? Nah, kita akan gunakan formulasi ini, bahwa Q pendingin sama dengan M kali CP kali delta T untuk pendingin. Ini untuk pendingin ya, ini semuanya untuk pendingin. Oke, nah kita akan masukkan di sini ya, bahwa M sama dengan Q dibagi dengan CP dibagi dengan delta T, dan kita akan peroleh ya sebesar 0,341 kg per detik jumlah Dautem A yang harus disuplai ke dalam reaktor agar reaktor dapat dipertahankan isotermal sebagaimana yang diinginkan. Selanjutnya, sebagai hasil dari perhitungan yang tadi kita tuangkan di dalam tabel hasil perhitungan raca energi pada reaktor, di mana basis perhitungan untuk 1 menit operasi gitu ya. Untuk 1 menit operasi seperti apa tabelnya? Kita tulis di sini di bagian kiri kolom komponen ada komponen delta H reaktan, ada delta H reaksi standar, ada delta H produk, dan kemudian ada Q pendingin, dan total di akhirnya. Nah, bagian input dan bagian output.
Untuk delta H reaktan kita masukkan di bagian input sebesar 2395, lalu kemudian untuk delta H reaksi standar kita masukkan juga di bagian input sebesar 8161. Lalu di bagian output kita letakkan untuk delta H produk sebesar 2265 dan Q pendingin yang tadi untuk menyerap panas yang dilepaskan oleh sistem itu sebesar 8292. Nah, kita akan lihat bahwa total input sama dengan total output. Nah, ini adalah latihan yang dapat kalian kerjakan ya. Kemudian beri jawaban pada kolom komentar. Dan jika ada hal-hal yang tidak jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, juga dapat ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih.